Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem manajemen K3. Ya. Jadi bentuk manajemen K3 itu seperti apa, itu akan kita bahas. Baik, mulai. Ya. Jadi yang pertama, latar belakang kenapa kita harus melaksanakan sistem manajemen K3 pada industri kita, itu tentu saja belajar dari kecelakaan masa lalu, ya. Contoh-contoh kecelakaan kerja misalnya yang sering terjadi yaitu pelepasan material toksik, reaktif, ataupun liquid, ya, fluida, gas yang mudah terbakar memiliki komponen bahan kimia berbahaya yang telah dilaporkan beberapa tahun, ya. Jadi semisal ada kejadian rilis material toksik, nah itu bisa menjadi bahan untuk melakukan sistem manajemen ketiga. Kemudian pada industri yang menggunakan bahan-bahan tersebut, ya, terjadi sebuah potensi bahaya kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja jika tidak dikontrol dengan benar. Kemudian diperlukan sebuah manajemen untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di sebuah pabrik kimia. Ya, jadi itulah kenapa kita harus menyusun sistem manajemen K3. Ya, 14 elemen yang harus ada untuk menjalankan program manajemen K3 atau yang sering kita dengar dengan proses safety itu ada 14. Ya. Yang pertama ada partisipasi pekerja, jadi budaya, ya, K3 itu merupakan elemen utama dan elemen pertama dari pelaksanaan manajemen K3. Kemudian informasi tentang PSM atau Proses Safety Management yang dikeluarkan oleh perusahaan, adanya analisis bahaya atau analisis hazard, ya, adanya SOP, kemudian ada pelatihan, ya, kemudian ada mungkin kontraktor pihak ketiga, ya. Kemudian ada review safety saat memulai pekerjaan. Ya, biasanya review safety ini dilakukan oleh petugas K3 atau HSE personnya. Ya. Kemudian integritas mekanik, ya, adanya keterkaitan antara mesin-mesin, antara mesin satu dengan mesin yang lain di dalam sebuah proses. Kemudian sebelum memulai pekerjaan, itu biasanya kita harus mengisi dan mendapatkan izin kerja atau work permit kepada bagian atau departemen yang memberikan izin. Ya, misalnya di perusahaan yang memberikan work permit itu biasanya, ya, yang pertama dari HSE officer-nya atau petugas K3-nya, kemudian dari supervisor produksi. Kemudian ada manajemen untuk membuat suatu perubahan pada proses, investigasi terhadap insiden, perencanaan, dan respon terhadap kedaruratan, audit, adanya audit prosedur kerja, terbukaan kepada pekerja mengenai proses yang mempengaruhi K3. Itulah 14 elemen yang harus ada untuk mencapai proses safety. Jadi, bagi mahasiswa yang sedang di industri, coba dianalisis ada tidak 14 elemen ini di dalam tempat kerja prakteknya. Ya. Kemudian selain 14 elemen tadi, untuk menjalankan manajemen K3, kita juga harus menerapkan perencanaan manajemen risiko atau risk management plan, atau yang sering kita kenal dengan RMP. Sebenarnya ada apa namanya kontribusi lain, ya, untuk menerjemahkan
manajemen untuk melindungi pekerja di dalam area kerja, yaitu PSM. Ya, PSM ini adalah proses safety management tadi. Kemudian RMP ini adalah manajemen untuk melindungi manusia di luar area kerja, ya, atau biasa kita sebut dengan masyarakat sipil. Ya. Apa saja yang harus tercakup di dalam RMP ini? Itu ada 4. Yang pertama adalah asesmen terhadap hazard, kemudian program pencegahannya, program terhadap kedaruratan apabila terjadi exposure, ya. Kemudian dokumentasi proses atau area kerja yang disebarkan ke masyarakat. Nah, jadi RMP itu harus memiliki 4 faktor ini atau 4 elemen ini. Ya, yang pertama ada identifikasi, kemudian ada program perencanaannya, program pencegahannya, kemudian apabila terjadinya kecelakaan kerja, ya harus ada standar operasi kedaruratannya, ya, yaitu program kedaruratannya. Selain 3 ini, harus ada dokumentasi yang lengkap mengenai proses yang dilakukan. Kalau kita bagi secara garis besar, RMP itu bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adanya identifikasi, kemudian adanya evaluasi dari proses yang berjalan, dan adanya kontrol. Kontrol ini juga nantinya berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hierarki pengendalian bahaya. Ya, jadi itu untuk kontrol. Yang pertama, identifikasi. Tentu saja apabila kita sebagai chemical engineer atau engineer kimia, kita harus mengidentifikasi proses, kemudian mengidentifikasi alat, dan juga mengidentifikasi bahan yang kita pakai. Khususnya contohnya di sini bahan. Ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahan tersebut? Ya, tentu saja kita bisa mengidentifikasi bahan tersebut melalui MSDS. Jadi setiap bahan itu pasti memiliki MSDS. Contohnya di sini MSDS untuk HCl atau asam klorida dengan konsentrasi 2N. Di sini kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang diperlukan untuk bahan tersebut. Contohnya di section 1 ini ada keterangan atau informasi mengenai identifikasi dari bahan, ya. Namanya apa, kemudian apa namanya, konsentrasinya berapa, ya. Dia digunakan untuk apa, dan suppliernya siapa. Kemudian di section atau bagian nomor 2 ini bisa kita lihat tuh ada keterangan campurannya atau substannya. Jadi klasifikasi hazard atau identifikasi hazard itu diterangkan di sini. Misalnya bahan ini bisa menyebabkan skin corrosion atau korosi terhadap kulit. Kemudian dapat menyebabkan kerusakan serius terhadap mata apabila terpapar. Dan juga ada keterangan-keterangan lain, ya, seperti ada label, ya, ini seperti yang kita pelajari kemarin, ya. Ya, ada label bahan ini itu dia bahayanya terdapat bahaya apa saja. Apakah dia korosi, ya, seperti ini, apakah dia mudah meledak, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam MSDS ini juga yang tidak kalah penting itu ada di section 4, ya. Ya, jadi penanganan apabila terjadinya bahaya. Ya, apabila terjadinya exposure dari
bahan tersebut. Contohnya di sini pertolongan pertama terhadap kecelakaan yang umum terhadap bahan ini, ya, itu keterangannya never give anything by mouth, ya. Jangan memasukkan apapun, ya, misal sudah terhirup, jangan memasukkan apapun melalui mulut, ya, dari orang yang celaka tadi. Misalnya contoh lain di sini P3K setelah terhirup. Di sini keterangannya remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Jadi penanganannya adalah pindahkan orang tersebut ke area yang terbuka yang memudahkan dia untuk beristirahat dan juga mudah untuk bernapas. Ada juga keterangan apabila terjadinya kontak kulit, ya, kontak mata, dan lain sebagainya. Jadi itu keterangan-keterangan untuk mengidentifikasi sebuah bahan melalui NSDS. Kemudian setelah identifikasi yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Jadi pada tahap ini ditentukan seberapa besar pekerja terpapar bahan toksik dan hazard fisik pada lingkungan kerja. Jadi ini untuk mengukur seberapa besar kita setelah terpapar bahan toksik tersebut atau bahan yang ada dalam proses kita. Biasanya diukur melalui TWA, ya, atau time weight average. Di 1/8 integral 0 sampai TW ini adalah jam kerjanya, integral dari C fungsi T. C ini adalah konsentrasi dari bahan kimia yang ada di udara sepanjang waktu. Ya, atau TWA ini juga bisa kita hitung melalui sigma atau jumlah dari konsentrasi dikalikan dengan waktu kita terpapar tersebut. Ya. Selama dibagi dengan 8, artinya selama 8 jam per hari kita kerja. Ya. Jadi itu untuk menghitung TWA. TWA ini satuannya adalah ppm, ya. Jadi seberapa besar konsentrasi yang terpapar kepada pekerja. Untuk mengukur apakah pekerja telah terpapar bahan toksik berlebih, ya ini harus kita bisa hitung. Jadi rumusnya adalah CI per TLP TWA. Ada namanya TLP di sini. TLP ini artinya bukan TLP min TWA, tapi TLP TWA. Ya. Maksudnya adalah TLP ini adalah threshold limit value. Artinya seberapa besar limit maksimum yang bisa kita terima. Sementara CI adalah konsentrasi yang kita terima. Jadi konsentrasi yang kita terima dibagi dengan limit maksimum yang bisa kita terima. Kemudian di sini ada TLP TWA. Bagaimana cara menghitung TLP TWA? Ya, kita bisa menghitung dengan rumus ini. Jadi sigma CI per TLP TWA. Jika apabila nilai dari persamaan yang nomor 2 ini melebihi 1, maka pekerja sudah melebihi batas paparannya. Ya. Jadi itu untuk TLP. Ya. Apa sih sebenarnya TLP itu? TLP itu sebenarnya kalau kita klasifikasikan dia bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yang kita pakai di contoh di atas tadi, TLP TWA, ya ini limit maksimum yang bisa kita terima pada jam kerja. Biasanya jam kerja itu kan 8 jam kerja atau
8 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu. Ya. Kemudian ada juga TLP still atau short term exposure limit. Ini artinya konsentrasi maksimum dari paparan yang bisa diterima oleh pekerja pada periode 15 menit secara terus-menerus. Kemudian ada juga TLVC, itu selling limit, itu konsentrasi yang tidak boleh lebih atau limit maksimum dari konsentrasi bahan yang terpapar oleh pekerja secara instan. Ya, jadi bedanya ada perbedaan waktu paparan di sini ya. Kalau TLP TWA itu dihitung per hari kerja, still itu dihitung per 15 menit, sailing itu dihitung saat itu juga ya, instan. Contoh di sini berbagai macam nilai TLP TWA untuk macam-macam bahan ya. Contohnya di sini sikloheksanol, apabila dia terkena kulit itu paparan maksimum yang boleh kita terima hanya 50 ppm ya, untuk terkena kulit ya. Contoh lain di sini ada dietilamin, itu bahkan lebih rendah lagi jumlah TLP-nya. Kita hanya boleh menerima paparan dietilamin itu sebanyak 5 ppm. Ya. Jadi itu untuk contoh-contoh jadi nilai TLP TWA dari macam-macam bahan. Misal, kita contoh ya, misal kita bekerja pada sebuah industri. Di industri tersebut di udaranya itu mengandung 5 ppm dari dietilamin, yang mana kita ketahui tadi nilai TLP TWA-nya 10 ppm. Kemudian ada 20 ppm sikloheksanol yang memiliki TLP TWA 50 ppm dan 10 ppm propilen, di mana TLP TWA-nya 20 ppm. Berapakah TLP TWA mix ya dari ketiga bahan tersebut? Dan kita disuruh menghitung apakah pekerja sudah melebihi batas paparannya. Ya, TLP TWA mix itu bisa kita hitung melalui persamaan yang ini tadi ya. Ya, sigma CI per TLP TWA dari masing-masing bahan. Jadi ini CI yang pertama atau konsentrasi dari bahan yang pertama, dietilamin. 20 ini adalah konsentrasi dari sikloheksanol. 10 ini adalah konsentrasi dari propilen. Dibagi dengan sigma CI per TLP TWA-nya dari masing-masing bahan. Ya, berarti 5 dibagi dengan untuk sikloheksanol dibagi dengan TLP TWA heksanol, yaitu 10 ppm. Begitu juga untuk dietilamin dan juga propilen. Maka kita bisa mendapatkan TLP TWA mix atau campurannya. Jadi TLP-nya sekarang bukan TLP masing-masing bahan lagi, yaitu TLP TWA untuk mixnya atau campuran dari 3 bahan tersebut, yaitu maksimum kita hanya bisa menerima 25 ppm dari 3 bahan tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita sudah terpapar toksik berlebih? Ya. Melalui persamaan seperti ini tadi, sigma dari CI per TLP TWA, sigma CI per TLP TWA. Ya. Jadi 5/10, ya, 5 ini konsentrasi ppm di udara, 10 ini TLP TWA untuk dietilamin, ini untuk sikloheksanol, dan ini untuk propilen. Ya, kita lihat tadi peraturannya, apabila nilai persamaan ini melebihi 1, maka pekerja sudah melebihi batas paparannya. Ya. Jadi kalau kita hitung hasil dari
perhitungan kita itu adalah 1,4. Artinya pekerja tersebut sudah melebihi batas paparannya. Ya, tentu saja kita harus melakukan pertolongan pertama terhadap exposure atau paparan dari bahan-bahan tersebut. Ya. Bagaimana cara menemukan pertolongan pertamanya? Ya kita lihat di MSDS-nya, ya kita balik lagi ke bahasan tentang identifikasi tadi. Ya, bagaimana cara kita melakukan P3K? Ya, yang terakhir ada kontrol. Ya, jadi setelah potensi hazard atau potensi bahaya diidentifikasi dan dievaluasi, teknik untuk mengontrol hazard harus diterapkan. Contohnya di sini ada beberapa teknik ya. Yang pertama ada enclosure, ya, enclosed room or equipment and place under negative pressure. Ya, jadi di sini maksudnya adalah segala equipment atau peralatan yang kita pakai itu harus diletakkan pada ruangan yang tertutup. Kemudian harus ada ventilasinya, ya, untuk sirkulasi udara misalnya. Kemudian ada dilution ventilation-nya. Ya, dilution ventilation ini maksudnya untuk mendilusikan toksik yang beredar di ruangan tersebut. Ini hanya cocok untuk low level toksik. Kemudian ada wet method, contoh lain, ya, untuk meminimalisir kontaminasi debu. Tekniknya ada beberapa macam. Misalnya di sini clean vessel chemically versus sandblasting. Contohnya itu membersihkan vessel atau tangki menggunakan bahan kimia atau menggunakan sandblasting. Kemudian menggunakan water spray, semprotan air untuk pembersihan dan lain sebagainya. Kemudian ada housekeeping, ya, kebersihan, kemudian penataan peralatan, ya, ergonomi itu masuk ke housekeeping. Dan ada PPA, personal protection, ya, di mana PPA ini juga termasuk ke dalam hierarki pengendalian bahaya, ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Yaitu PPA, ya, mungkin ini sudah kita jelaskan kemarin, ya, berbagai macam PPA yang harus dipakai sesuai dengan jenis pekerjaannya, ya. Apabila pekerjaannya tersebut mengandung bahan toksik seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya, itu kita harus memakai masker untuk melindungi sistem pencernaan, sistem pernapasan, kemudian menggunakan goggles, ya, untuk melindungi mata dari debu atau paparan toksik lainnya yang ada di udara, melindungi kulit, ya, dengan cara menggunakan hand gloves, ya, dan lain sebagainya. Dan referensi atau buku yang dipakai pada pertemuan kali ini adalah Chemical Process Safety karangan Crow, ya, atau Daniel A. Crow. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.